Sahabat, senang masih bersama dengan kami. Kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membaca Alkitab, menggali pesan yang ada dalam Alkitab, dan juga tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14, diberi judul Yesus yang bangkit, hadir dalam keseharian. Bersama saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan untuk mengulik teks Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14 yang akan menolong kita, dan telah hadir di studio narasumber kita pada episode kali ini, Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Salam jumpa Bapak Pendeta Nathanael. Salam jumpa Pendeta Santi dan para sahabat sekalian. Iya, Bapak Pendeta Nathanael Setiadi saat ini melayani sebagai Pendeta Tugas Khusus Sinode Wilayah, sebagai Sekretaris Umum BPM-SW GKI SW Jawa Barat dengan jemaat tumpuan di GKI Kayu Putih. Baik Bapak Pendeta, kita mulai saja program Ngulik Alkitab episode kali ini. Kita buka dalam doa. Mari silakan Bapak Pendeta dapat membukanya dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapak, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh kembali berjumpa dengan para sahabat YKB dimanapun mereka berada. Kami punya kerinduan yang sama untuk membaca satu bagian Alkitab dan juga coba mempelajari apa yang menjadi pesan dari bagian firman Tuhan tadi untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu, tuntunlah kami agar kiranya percakapan dalam ngulik Alkitab ini boleh menolong para sahabat YKB untuk semakin mengerti akan firman Tuhan dan terlebih dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan berlangsungnya acara ngulik Alkitab ini dari awal hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Amin. Amin. Baik, saya akan baca Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14. Diberi judul, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu.
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Baik, Bapak Pendeta, di segmen yang pertama ini teks Injil Yohanes 21 ayat 1-14 ini berlatar belakang Yesus yang sudah bangkit. Dalam tuturan Injil Yohanes, Yesus yang bangkit itu pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Barulah kemudian ia menampakkan diri kepada para muridnya di rumah yang terkunci. Lalu penampakan diri terakhir Yesus menurut Yohanes terjadi di pantai Danau Tiberias. Danau Tiberias ini apakah sama dengan Danau Galilea? Sebab ada bagian-bagian Injil yang menyebut tentang Danau Galilea. Bagaimana ini bisa dijelaskan Bapak Pendeta? Iya, baik, terima kasih. Para sahabat YKB, kalau kita membaca Injil memang ada sejumlah cerita bagaimana Yesus berkarya di Danau Galilea. Misalkan saja ketika Yesus dalam uraian Injil Matius dikisahkan memanggil murid-muridnya yang pertama, peristiwa itu terjadi di Danau Galilea. Ya, Matius 4 ayat yang ke-18. Sementara kalau kita melihat uraian Injil Lukas tentang pemanggilan Petrus dan teman-temannya sebagai murid Yesus, Injil Lukas menggambarkan peristiwa itu terjadi di Danau Genesaret. Jadi yang satu menyebutnya Danau Galilea, yang lain lagi menyebutnya Danau Genesaret. Nah, sementara penyebutan Danau Tiberias itu hanya muncul di Injil Yohanes yang kita baca tadi. Selain di Injil Yohanes pasal 21, Danau Tiberias juga disebut-sebut pada pasal 6. Waktu itu Yesus dikisahkan mau berangkat ke seberang Danau Galilea, yakni Danau Tiberias, begitu ya. Nah, jadi kita mendapatkan pesan yang kuat bahwa Danau Galilea itu punya banyak nama. Dia disebut juga Danau Genesaret, disebut Danau Tiberias, ada yang menyebut juga sebagai Danau Kineret, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai Laut Tiberias. Nah, kenapa disebut Laut Tiberias? Nah, Danau Galilea dengan beragam nama tadi merupakan danau air tawar yang cukup besar. Letaknya sangat rendah di bawah permukaan laut, 211 meter kurang lebih di bawah permukaan laut. Dan luas danau ini kurang lebih 166 km persegi. Luas itu setara dengan kota Jakarta Selatan. Ya, memang lebih dikit. Kota Jakarta Selatan sekitar 158 km persegi. Nah, ini lebih luas sedikit Danau Tiberias itu. Nah, dengan luas danau yang seperti itu, maka wajar kalau ada orang yang menyebutnya sebagai Laut Tiberias karena begitu luas. Nah, danau ini sendiri memang terbentang dari utara ke selatan di lintasan Sungai Yordan, dan memang Danau Tiberias ini sumber airnya berasal dari Sungai Yordan, begitu ya. Nah, di sebelah barat daya dari Danau Galilea atau Danau Tiberias terdapat sebuah kota yang bernama kota Tiberias. Kota ini didirikan oleh Herodes Antipas kurang lebih tahun 20 sebelum Masehi dengan menggunakan nama Tiberius yang notabene adalah kaisar Romawi pada zaman itu sebagai bentuk penghargaan terhadap kaisar. Nah, karena itu ketika bacaan firman kita hari ini menyebutkan di pantai Danau Tiberias atau di Danau Tiberias, maka lokasinya adalah di pinggir pantai Danau Galilea yang dekat dengan kota Tiberias, di sebelah barat daya Danau Galilea. Lokasinya di situ, begitu ya. Oke, baik. Nah, tadi Bapak Pendeta Adi sudah menjelaskan tentang Danau Tiberias yang juga disebut Danau Galilea, Danau Genesaret, ada juga yang menyebutnya Laut Galilea karena saking luasnya, begitu betul. Ya. Nah, apa yang khas, apa yang unik dengan Danau Tiberias ini? Iya. Nah, para sahabat EKB, di Israel itu ada dua danau ya, satu Danau Galilea, satu lagi sebenarnya danau juga tapi lebih dikenal dengan sebutan Laut Mati. Perbedaannya adalah Danau Galilea itu danau air tawar, sementara Laut Mati itu danau air asin. Nah, sebagai danau air tawar, Danau Galilea itu bisa dikatakan danau yang paling rendah ya,
bumi begitu ya. Sementara kalau diperhitungkan juga danau-danau yang lain, ya danau Laut Mati begitu. Laut Mati memang yang paling rendah. Ya, tapi sebagai danau air tawar, Danau Galilea inilah yang paling rendah. Nah, karena letaknya yang begitu rendah di bawah 211 meter di bawah permukaan air laut, maka suhu air danau ini cenderung hangat ketimbang barangkali dingin di tempat-tempat yang lain. Nah, sehingga danau ini menjadi tempat yang sangat nyaman bagi tumbuh kembang aneka flora, aneka fauna, ikan-ikan banyak sekali di danau ini. Nah, itulah sebabnya Danau Galilea menjadi tempat favorit untuk masyarakat Yahudi menangkap ikan. Seorang sejarawan Yahudi bernama Yosefus mencatat bahwa di sekitaran Danau Galilea ada industri perikanan yang berkembang dan tercatat ada 230 kapal yang aktif bekerja di sekitar Danau Galilea. Nah, kisah-kisah dalam Injil juga menceritakan bahwa sebagian besar para murid adalah nelayan yang biasa menangkap ikan di Danau Galilea tadi. Gitu ya. Jadi memang inilah tempat orang mencari ikan, menangkap ikan untuk dijual, untuk kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Jadi memang tempat ini, danau ini begitu sangat nyaman, dan bukan saja tempat yang nyaman bagi aneka flora dan fauna, tapi juga berefek pada tempat yang jadi favorit begitu ya bagi masyarakat Yahudi untuk menangkap ikan. Nah, teks Alkitab kita menjelaskan bahwa di Danau Tiberias itu ada Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Mereka pergi menangkap ikan. Bagaimana hal ini kita dapat pahami, Pak Pendeta? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan nama-nama yang tertulis dalam Injil Yohanes, misalkan saja yang paling terkenal ya Simon Petrus begitu ya. Kita tahu bahwa dalam cerita Injil yang lain, profesi Simon Petrus adalah nelayan sebelum dipanggil oleh Yesus. Lalu dikatakan anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes juga adalah nelayan. Bahkan yang menarik, ayah atau katakanlah Zebedeus itu ternyata memiliki orang-orang upahan. Artinya ada nelayan-nelayan yang bekerja bagi Zebedeus, dan bukan tidak mungkin dia menjadi salah seorang saudagar nelayan pada zaman itu begitu ya. Lalu ada juga nama Thomas atau yang disebut dengan Didimus. Ini pun juga seorang nelayan, walaupun beda dengan Simon Petrus, Yakobus, Yohanes. Thomas itu tampaknya lebih sebagai nelayan pembantu begitu, bukan nelayan yang memiliki kapal. Nah, lalu selain nama-nama tadi, ada juga nama Andreas yang merupakan saudara dari Petrus yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, mungkin saja Andreas ini termasuk salah satu dari 2 orang murid yang lain yang tidak disebutkan namanya dalam Injil Yohanes. Nah, tentu keberadaan para murid yang notabene profesi sebelumnya adalah nelayan ini menjadi menarik untuk dicermati. Mengapa? Setelah Yesus bangkit, para murid yang notabene adalah nelayan ini ternyata pergi kembali menangkap ikan. Apakah para murid ini kembali pada profesi mereka sebelumnya yang notabene nelayan begitu ya? Tapi tampaknya nggak begitu, karena yang diceritakan kan hanya sebagian murid saja dari 11 murid Yesus begitu ya. Nah, karena kalau para murid itu kembali pada profesi mereka sebelumnya, harusnya Injil Yohanes juga mencatat dong tentang Matius atau Lewi yang notabene adalah pemungut cukai, gitu ya. Atau mencatat juga dong Simon orang Zelot yang barangkali kembali pada komunitas para Zelot yang mengadakan perlawanan kepada bangsa Romawi. Tapi kan nggak begitu dikisahkan, hanya sebagian saja yang notabene adalah para nelayan. Jadi menurut saya keberadaan para murid yang notabene sebelumnya adalah nelayan itu, ya ini adalah hal yang sehari-hari, bahwa mereka butuh makanan di hari itu, maka mereka pergi untuk menangkap ikan. Dan peristiwa Yesus yang bangkit, yang menyapa para murid dalam pekerjaan sehari-harinya itu menjadi penting juga untuk kita maknai lebih lanjut ya dalam kehidupan kita. Nah, baik, ini menarik nih Pak Pendeta. Apakah mereka kembali itu
kembali pada profesi semula. Sebab kalau profesi semula, kenapa nggak murid-murid yang lain juga kembali pada profesi semula? Iya. Pak Pendeta tadi sudah sedikit nih menyebut ada kaitannya dengan keseharian mereka, ingin mencukupkan kebutuhan mereka. Dan bagaimana ini diulas lebih lanjut, kita akan mengulasnya di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 yang diberi judul Yesus yang bangkit hadir dalam keseharian bersama dengan narasumber. Pada episode kali ini Pendeta Nathanael Setiadi. Baik Bapak Pendeta, di segmen yang kedua ini kita lanjut ya. Di segmen yang pertama Bapak Pendeta Adi telah menjelaskan bahwa sebagian murid ada di Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Dalam situasi itu tidak berarti para murid kembali pada profesi mereka yang semula. Nah, dalam kisah Alkitab ketika para murid sedang menjala ikan, Yesus dikisahkan hadir di pinggir pantai. Nah, bagaimana hal itu kita dapat maknai? Pak Pendeta Adi. Baik. Iya, para sahabat, saya ingin lebih dulu mengajak kita melihat pada pernyataan oleh penulis Injil Yohanes yang disampaikan pada bagian akhir. Dikatakan begini, masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Jadi yang mau dikatakan pada bagian ini adalah sebenarnya masih ada banyak lagi kisah-kisah penampakan Yesus kepada para murid atau kepada orang-orang lain pasca kebangkitannya. Misalkan saja kita tahu bahwa ada cerita Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Ada juga kisah-kisah kebangkitan yang lain. Nah, tetapi yang menarik adalah dalam Injil Yohanes kisah penampakan itu dibatasi hanya pada 3 situasi. Ya. Belum lagi kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ketiga, dikatakan bahwa sebab selama 40 hari Yesus itu berulang kali menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah kepada banyak orang, kepada para murid juga. Nah, dari sekian banyak peristiwa penampakan diri Yesus, Injil Yohanes hanya memuat 3 peristiwa penampakan saja. Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kepada satu orang pribadi khusus, yaitu Maria Magdalena, seorang perempuan. Jadi, penampakan diri yang pertama ini sifatnya personal, hanya kepada Maria Magdalena. Lalu dalam bagian berikutnya dikisahkan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid yang waktu itu sedang bersembunyi di tempat yang terkunci, tertutup.
Thomas dikisahkan tidak ada di situ. Di situ. Nah, pada waktu yang kemudian 8 hari berselang, kemudian. murid-murid masih berkumpul di tempat yang sama, Thomas ada, Yesus kembali hadir. Nah, ini bicara soal penampakan diri Yesus dalam kehidupan persekutuan. Sifatnya lebih komunal, Ya. gitu ya. Nah, lalu penampakan diri yang ketiga yang menutup cerita dalam Injil Yohanes, dikisahkan Yesus menampakkan diri ketika sebagian para murid yang notabene sebelumnya adalah nelayan yang tentu terbiasa menangkap ikan, sedang bekerja menangkap ikan. Nah, maka cerita penampakan yang ketiga ini mau menjadi cerita yang penting, bahwa selain Yesus yang bangkit itu hadir dalam kehidupan Maria Magdalena secara personal, hadir dalam kehidupan para murid yang sedang ketakutan dalam hidup persekutuan mereka secara komunal, tapi Yesus yang bangkit juga hadir dalam keseharian ketika para murid bekerja untuk menangkap ikan bagi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, bukankah ini menjadi pesan yang kuat bahwa Yesus yang bangkit itu ternyata hadir juga dalam hidup keseharian para murid, dalam hidup keseharian para sahabat, dalam hidup keseharian kita semua. Baik, Pak Pendeta, Pak Pendeta Adit sudah menyebut Yesus yang bangkit itu benar-benar hadir dalam keseharian para murid. Begitu juga pasti dalam keseharian kita juga. Nah, apakah statement itu ada hubungannya dengan pertanyaan Yesus? Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan? Lalu apakah ada hubungannya juga dengan perintah Yesus? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Bagaimana ini dijelaskan, Pak Pendeta? Jadi tadi telah disampaikan bahwa penampakan Yesus yang bangkit kali ketiga dalam uraian Injil Yohanes hadir dalam keseharian para murid. Sebagian para murid yang notabene adalah nelayan pada periode yang sebelumnya, ternyata sedang menangkap ikan. Sebuah aktivitas yang biasa sebenarnya. Nah, tetapi di balik apa yang biasa, di balik apa yang rutin, bukan tidak mungkin para pelakunya merasa, biasa saja, ini sebuah rutinitas yang harus kami kerjakan, tidak ada istimewa-istimewanya. Nah, di tengah-tengah situasi yang rutin, bukan tidak mungkin ada kehambaran dan hampa makna di sana, Yesus hadir untuk memberikan penguatan bahwa di balik sebuah peristiwa yang biasa, di balik sebuah pekerjaan yang sehari-hari, di balik hal yang sudah rutin, ternyata ada makna, ada kehadiran Tuhan yang memberikan penguatan. Dikisahkan Yesus mengawali percakapan dengan sebuah pertanyaan. Apakah kamu mempunyai ikan? Tentu ini sebuah pertanyaan menarik sebab disampaikan oleh Yesus kepada para nelayan yang sedang mencari ikan. Tapi ternyata hari itu para murid dikatakan tidak punya ikan. Nah, bukankah ini menjadi pertanda bahwa dalam keseharian kita mungkin saja kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Tetapi di tengah-tengah masalah itu Tuhan hadir. Bahkan bukan hanya hadir, bukan hanya kepo, kamu punya ikan nggak gitu ya. Bukan hanya itu. Sebab setelah para murid mengatakan tidak, kami tidak punya ikan, Yesus memberikan perintah. Tebarkanlah jala di sebelah kanan perahumu. Jadi Yesus hadir di tengah-tengah situasi yang rutin. Dia tahu ada masalah yang dihadapi oleh para murid, tapi Tuhan Yesus juga ternyata memberikan alternatif solusi. Ayo, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Dan ternyata mereka menangkap banyak ikan. Jadi sampai di sini kita melihat bahwa di balik sesuatu yang biasa, bukan tidak mungkin para pelakunya merasa hambar, merasa biasa-biasa aja. Nah, Tuhan tidak mau kita melakukan sesuatu begitu rutin, akhirnya tidak ada makna. Nah, sehingga ketika dia hadir, bertepatan dengan masalah yang dijumpai oleh para murid, Yesus ternyata menunjukkan kepeduliannya. Yesus tidak hanya tahu para muridnya sedang bermasalah, tapi juga menawarkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Sehingga para murid ketika menghadapi situasi itu merasa, kami gak sendirian. Dan ternyata apa yang kami butuhkan terpenuhi. Dan itu semua bukan karena kehebatan para murid, tapi karena kepedulian Yesus yang bangkit bagi para murid dan juga bagi kita. Jadi Yesus hadir dalam keseharian, Yesus terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari pun
Ketika dalam keseharian yang terasa mungkin biasa-biasa aja, tapi bisa saja ada persoalan, Yesus terlibat dan memberikan alternatif solusi. Ya. Betul. Selanjutnya, Bapak Pendeta, cerita Injil lantas berlanjut. Para murid patuh pada perintah seseorang yang sedang berdiri di tepi pantai, yang belum dikenali sebetulnya ya, sebagai Yesus oleh para murid. Dan hasilnya luar biasa. Mereka mendapat begitu banyak ikan sampai jala tidak dapat ditarik kembali. Saat itulah Petrus menyadari bahwa sosok orang yang memberi perintah itu adalah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dalam diri Petrus pada saat itu yang semula tidak mengenali, lalu ini dia sosok yang saya kenali betul ya, ini dia Yesus. Iya. Jadi para sahabat YKB, kita barangkali boleh melihat ya cerita lain dalam Injil Lukas, bagaimana Yesus pertama kali memanggil Simon Petrus sebagai muridnya. Ya, dalam Injil Lukas pasal 5 itu dikisahkan Yesus meminjam perahu dari Simon Petrus dan juga teman-teman yang sedang menangkap ikan dalam rangka mengajar orang banyak. Ya, karena begitu banyak orang yang mengikuti Yesus sehingga Yesus sepertinya terdesak di pinggir pantai, dan supaya Yesus bisa melihat begitu banyak orang, dia naik ke atas perahu. Nah, selesai mengajar, dikisahkan bagaimana Yesus meminta Petrus dan para murid untuk menangkap ikan di Danau Galilea tersebut. Tapi ternyata Simon Petrus dan para murid dan teman-temannya mengatakan bahwa kami ini sudah semalaman bekerja menangkap ikan, tapi kami nggak dapat apa-apa. Tapi karena Petrus ini menghargai Yesus yang adalah seorang guru begitu ya, yang usai mengajar, ya sudah, karena Yesus sang guru inilah yang memerintahkan mereka mau menebarkan jala juga begitu. Tapi ternyata hasilnya luar biasa. Semalaman mereka bekerja tidak mendapatkan apa-apa, tapi hari itu, pagi itu, mereka menangkap begitu banyak ikan. Sehingga respon Petrus berubah. Bukan lagi memanggil Yesus sebagai guru, tapi memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Allahku. Jadi ada semacam transformasi pengenalan dalam diri Petrus terhadap Yesus yang meminta Petrus untuk menebarkan jala. Nah, kita kembali pada teks Alkitab Injil Yohanes. Ketika Simon dan teman-temannya mendengar ya permintaan, ayo coba tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ternyata menangkap banyak ikan. Momen itu menjadi momen deja vu bagi Petrus. Momen aha. Ini kan aku pernah ngalami juga, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dan ya, kalau bukan Yesus, siapa lagi yang bisa melakukan hal yang demikian? Sehingga dalam diri Petrus muncul satu keyakinan, itu Tuhan. Karena ada momen aha tadi. Ya, bagaimana pengalaman diberkati dengan ikan yang begitu berlimpah hanya mungkin terjadi oleh perintah Yesus, Tuhan yang mengasihi dan dikasihi oleh Petrus. Jadi ketika Petrus melihat orang yang sedang berdiri di pinggir pantai itu memberikan perintah agar menebar jala, mereka ikuti saja begitu ya, menebarkan jala, lalu kemudian mereka dapat menangkap ikan. Dan pengalaman dan apa yang mereka dapatkan pada saat itu, ikan yang begitu banyak itu langsung mengingatkan Petrus pada peristiwa sebelumnya yang pernah ia alami ketika bersama-sama dengan Yesus. Betul. Pengalaman itu yang menyingkapkan bahwa yang hadir pada saat itu bukan sosok manusia biasa, betul, melainkan ia yang dikenal, dikasihi, hadir bersama-sama dengan mereka, terlibat dalam keseharian mereka pun di masa awal mereka mengenal Yesus, dan di masa saat itu juga mereka berjumpa dengan Yesus yang terlibat dalam keseharian. Ya, baik, Bapak Pendeta, kita akan lanjut nih di segmen ketiga. Ada beberapa teks selanjutnya yang akan kita ulas, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life.
Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 yang diberi judul Yesus yang bangkit hadir dalam keseharian. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang telah tersedia. Narasumber pada episode kali ini Bapak Pendeta Nathanael Setiadi dengan senang dapat merespon tanggapan atau pertanyaan dari para sahabat. Baik, Pak Pendeta Adi, kita tiba di segmen ketiga ini, segmen penutup. Di penghujung segmen 2, Bapak Pendeta Adi menjelaskan bahwa penampakan diri Yesus kepada para murid yang sedang menangkap ikan itu adalah pertanda bahwa Yesus yang bangkit hadir juga dalam keseharian, terlibat dalam keseharian bersama para murid. Lalu cerita berlanjut bagaimana Petrus lantas segera berenang ke pantai menjumpai Yesus. Apa arti dari momen tersebut, dari kisah tersebut, Pak Pendeta? Iya, baik, terima kasih. Nah, para sahabat YKB, kita melihat dalam bacaan Alkitab kita, segera setelah Petrus mengenali bahwa sosok yang berdiri di pinggir pantai itu adalah Tuhan, ya, ia dikatakan mengikatkan jubahnya di badan, lalu ia terjun ke dalam danau untuk mendekat ke pinggir pantai. Kita melihat ciri khas seorang Petrus yang menurut saya adalah seorang yang sangat spontan. Ada sebuah situasi dia mudah sekali bereaksi, gitu ya. Kita barangkali masih ingat ketika Yesus berulang kali, 4 kali menyampaikan pemberitahuan bahwa anak manusia yang menunjuk kepada diri Yesus akan menempuh jalan sengsara, akan menderita. Petrus sebagai seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus lantas menegur Yesus, nggak mungkin itu terjadi. Kalaupun itu terjadi, para murid yang lain gugur imannya, saya tidak akan gugur iman saya. Ternyata spontanitas Petrus kena batunya ketika Yesus ditangkap. Lalu ada momen juga yang menarik ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ketika para penjaga bait Allah mendatangi lokasi Yesus berdoa, Petrus juga bersikap spontan. Dia mengangkat pedang kecil, pisau di balik jubahnya, lalu melakukan perlawanan sehingga telinga seorang hamba, Malkus, dikatakan terpotong begitu ya. Itulah spontanitas Yesus. Dan kita melihat juga dalam bacaan kita bagaimana ketika Petrus sadar bahwa itulah Tuhan yang memberikan perintah untuk mereka menangkap ikan di sebelah kanan, segera ia terjun ke dalam danau. Nah, spontanitas ini menurut saya lahir dari satu kegembiraan bahwa Petrus dan para murid lainnya dimungkinkan untuk kembali berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Kali itu tempatnya adalah di Danau Tiberias. Ketika para murid sedang bekerja menangkap ikan untuk kebutuhan mereka sehari-hari, ada ungkapan kegembiraan bahwa Yesus yang bangkit itu kembali menjumpai mereka, dan Yesus dan Petrus ingin segera mendekat pada Yesus. Nah, saat para murid merapat ke pantai, Yesus dikisahkan sedang membakar ikan, menyiapkan makanan.
Lalu mengapa Yesus meminta agar kepadanya dibawakan beberapa ikan yang baru ditangkap itu? Iya, ini menarik. Jadi kita bisa mendapatkan dua pengertian pada narasi ini. Yang pertama adalah sementara para murid menangkap ikan, Yesus ternyata juga mengerjakan sesuatu, yaitu membakar ikan dan juga roti tampaknya. Dan bukan tidak mungkin Yesus ini sedang menyiapkan makanan bagi para muridnya. Apalagi pada bagian akhir ketika para murid sudah mendekat ke pantai, Yesus berkata, makanlah dan sarapanlah. Jadi Yesus seperti sedang menyiapkan makanan dan menjamu para murid untuk makan setelah mereka lelah bekerja di danau. Nah, bukankah ini menjadi pesan yang menarik bagi kita bahwa ternyata Yesus yang bangkit ternyata peduli kepada para murid, sebab Yesuslah yang ditampilkan menyiapkan menu sarapan buat para murid itu, begitu ya. Jadi bagaimana Yesus tetap menaruh kepedulian dalam keseharian para murid, dalam keseharian kita juga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Yesus kan dikatakan tadi meminta beberapa ikan kepada para murid. Sementara Yesus sudah juga punya ikan dan roti di pinggir pantai itu, gitu ya. Maka permintaan Yesus ini bisa juga dimaknai sebagai sebuah ajakan kepada para murid dan juga kepada kita, mau nggak kita juga memberikan apa yang ada pada kita untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memang maha kaya, Tuhan punya segala sesuatu. Tapi dia pun meminta apa yang ada pada kita. Nah, ini menjadi pengajaran yang juga tidak kalah penting untuk kita kaji. Kadangkala atau bukan seringkali kita itu kan suka meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya minta kesehatan, saya perlu penjagaan, akan ada perjalanan keluar kota, keluar negeri, atau macam-macam. Kita minta ini, minta itu kepada Tuhan. Ya, itu sih sebuah hal yang wajar, kita menyampaikan aneka macam kebutuhan. Kita minta kepada Tuhan ini itu. Tapi pertanyaannya adalah ketika giliran Tuhan yang meminta sesuatu kepada kita, apakah kita juga mau memberikan kepada Tuhan apa yang dia minta? Supaya adil ya, karena kan kita minta ini, minta itu kepada Tuhan ya. Sekarang Tuhan giliran minta sesuatu kepada para muridnya. Tuhan minta sesuatu kepada kita, mau nggak kita memberikan itu kepada Tuhan? Dan yang juga tidak kalah penting adalah apa yang Yesus minta kepada para murid, beberapa ekor ikan, itu kan sesuatu yang ada pada diri para murid, karena mereka baru menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Jadi Yesus meminta sesuatu tidak mengada-ngada, tidak sesuatu yang sulit untuk dipenuhi, sesuatu yang ada pada para murid. Mau nggak para murid itu memberikan apa yang ada pada mereka untuk pekerjaan Tuhan? Dan bukankah itu juga berlaku bagi kita? Kita mau meminta banyak hal kepada Tuhan, giliran Tuhan meminta kepada kita, mau nggak kita memberikannya? Dan Tuhan minta apa yang ada pada kita sih, bukan apa yang tidak ada pada kita, gitu ya. Menarik nih Pak Pendeta ya. Ada giliran juga dong Tuhan meminta sesuatu pada kita. Mungkin ada yang nggak kepikir ya, kok Tuhan minta sesuatu. Jadi mengandaikan bahwa Ia Maha Kuasa, lalu seolah-olah ya sudah kita saja yang perlu meminta. Tapi kita tidak pernah bertanya padanya begitu. Ada juga sesuatu yang dia rindukan juga. Betul. Bagi kita dapat lakukan, dan ia minta bukan sesuatu yang tidak ada pada kita. Betul. Melainkan apa yang sudah ada pada kita. Ya, menarik ini. Nah, pada saat para murid yang sedang merapat ke pantai itu, ya tidak ada yang bertanya, siapakah engkau? Mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Ya. Ini adalah kali kedua penulis Injil Yohanes mengungkapkan itu Tuhan. Ya, di ayat 7 itu Tuhan. Atau Ia adalah Tuhan di ayat 12. Apa artinya? Iya. Jadi para sahabat YKB, kata Tuhan dalam bacaan kita itu kan diambil dari kata Yunani. Yang berbunyi kurie. Nah, kurie ini sendiri bisa diterjemahkan menjadi dua kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah Tuan,
dengan T huruf kecil atau Tuhan dengan T huruf besar. Nah, baik kata Tuhan maupun Tuhan, bukankah mau menunjuk kepada pribadi yang berkuasa? Kalau kata Kuria itu dikenakan kepada manusia, berarti manusia itulah pribadi yang berkuasa, sehingga disebut sebagai Tuhan. Sementara kalau percakapan itu terkait dengan Allah, maka kata Kuria itu mau mengatakan bahwa Allah lah pribadi yang berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, dalam bacaan tadi dikisahkan bagaimana Petrus mengenali bahwa sosok seseorang yang di pinggir pantai itu adalah Tuhan. Ya. Maka Petrus meyakini bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang berkuasa itu. Nah, di bagian akhir ketika dikatakan tidak ada di antara para murid yang bertanya, siapakah engkau? Karena mereka tahu ia adalah Tuhan. Ini mau mengatakan bahwa para murid sejak awal mula sudah punya semacam kredo, sudah punya semacam pernyataan iman. Bahwa Yesus yang mengajar, yang hidup, berkarya sebagai guru, bukan guru biasa, tetapi Yesus yang berkarya itu juga adalah Tuhan, pribadi yang berkuasa. Apalagi kalau kita melihat teologi Injil Yohanes. Injil Yohanes itu kan mengisahkan Yesus sebagai Allah. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14 dikatakan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya teologi Injil Yohanes ketika mengutarakan Yesus, ketika menjelaskan Yesus, mau menarik Yesus pada sosok ilahinya. Demikian pula ketika Injil Yohanes mau ditutup dalam bacaan kita, kembali status keilahian Yesus diangkat, diungkap lewat pernyataan itu Tuhan. Ia adalah Tuhan. Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Ada sisi keilahian yang hendak diangkat oleh para murid menjadi sebuah pengakuan awal orang-orang percaya di zaman itu. Jadi ini adalah pengakuan iman ya, kredo, bahwa sosok yang berdiri itu bukan sosok manusia biasa, melainkan ia adalah Tuhan. Jadi penekanan ya, kembali betapa sangat ditinggikan dan dimuliakan Yesus itu. Ia adalah Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri nih ngulik Alkitab pada episode kali ini di segmen ketiga. Apa hal poin yang ingin Pak Pendeta Adi boleh tekankan untuk diperhatikan oleh para sahabat ngulik Alkitab yang bersama kita sekarang? Iya, baik para sahabat, dari uraian tentang Yesus yang menampakkan diri menurut Injil Yohanes pasal 21, bukankah kita mendapatkan penegasan bahwa Yesus yang bangkit itu tidak hanya hadir menghibur seorang perempuan bernama Maria Magdalena, seorang perempuan yang sangat sedih karena Yesus, sosok yang berharga dan telah memulihkan dirinya itu telah tiada. Yesus hadir memang dalam kesedihan Maria Magdalena. Yesus pun juga hadir dalam ketakutan para murid yang sedang mengurung diri. Tetapi bacaan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa penampakan diri Yesus di pantai danau Tiberias adalah sebuah wujud kepedulian, adalah sebuah wujud kehadiran Yesus, kehadiran Allah dalam keseharian hidup kita. Sebuah keseharian yang barangkali bagi kita terasa biasa, terasa rutin, barangkali melakukannya hampir tanpa gairah, tapi disitulah Yesus juga peduli dengan kita. Agar apa yang rutin itu juga tetap punya makna. Supaya kita mengerjakannya dengan semangat, dengan arah yang baru. Nah, yang kedua, kita pun juga diajak untuk bersedia taat pada perintah Tuhan. Ketika Tuhan katakan kepada para murid, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, bukankah itu ada sebuah perintah Tuhan? Nah, kadangkala memang perintah Tuhan itu nggak cocok dengan logika kita. Para murid adalah orang ahli dalam hal menangkap ikan. Mereka sudah berusaha, nggak dapat ikan. Tapi dapat perintah dari Tuhan. Nah, kesediaan para murid di danau Tiberias tadi untuk mendengarkan perintah Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa perintah Tuhan itu diberikan untuk kebaikan kita.
Mungkin kita merasa kita adalah orang ahli, kita sudah terbiasa melakukan pekerjaan kita. Tapi ketika Tuhan menyampaikan perintah tertentu kepada kita, sadari, yakini bahwa itu adalah untuk kebaikan kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, yang ketiga adalah selain kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita lewat permintaan doa, maka kita pun juga harus adil dalam relasi dengan Tuhan. Bukan hanya kita yang berhak minta sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan pun juga berhak meminta sesuatu kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah, bersedia nggak kita memberikan apa yang Tuhan minta dari hidup kita, dari apa yang ada pada kita? Dan sebagaimana Tuhan meminta beberapa ikan kepada para murid, ikan-ikan yang diminta itu dipakai oleh Yesus untuk pekerjaan Tuhan, yaitu memberi makan para murid yang sedang lelah usai bekerja di hari itu. Jadi, kalau Tuhan meminta sesuatu kepada kita, itu bukan karena Tuhan iseng, bukan karena Tuhan maruk begitu, tapi karena memang Tuhan mau memakai apa yang ada pada kita untuk pekerjaannya. Dan yang terakhir, ketika ada semacam kredo, itu Tuhan, Ia adalah Tuhan, bukankah pengertian bahwa Tuhan itu berarti pribadi yang berkuasa, mau mengatakan kepada kita bahwa kalau pribadi yang berkuasa, Tuhan itu hadir dalam keseharian kita, maka kalaupun ada masalah yang kita jumpai, jangan berkecil hati. Tuhan yang berkuasa itu hadir kok, tahu kok situasi kita. Mau nggak kita berjalan bersama dengan Tuhan? Mau nggak kita mempercayakan diri pada tuntunan Tuhan, sehingga masalah-masalah yang ada dalam keseharian itu bisa tuntas, bisa ada jalan keluarnya, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, pribadi yang berkuasa itu. Iya, baik Pak Pendeta. Pak Pendeta telah memberikan catatan yang penting sekali ya. Ketika kita mengakui Ia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Ia bangkit, Ia adalah Allah yang hidup, berarti kita mengakui bahwa hanya Dialah yang berdaulat dan berkuasa dalam hidup kita, keseharian kita, dalam hidup pribadi, dalam hidup komunal kita, entah dengan keluarga, persekutuan, dan dalam keseharian kita, hal-hal yang rutin yang tampak buat kita tuh biasa-biasa saja. Ketika kita mengakui Dia adalah Tuhan, maka Dia sungguh-sungguh terlibat dalam keseharian. Nah, bersediakah kita menundukkan diri kepadanya? Membiarkan Dia yang memimpin dan mengarahkan jalan kita, dan juga kita dengan rela mau memberikan apa yang ada pada kita, dan itu kan sumbernya dari Tuhan juga. Betul. Dan Ia minta sesuatu pada kita untuk Dia pakai melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Baik Bapak Pendeta, kita akan menutup episode kali ini dalam doa, dan sahabat, ketika tayangan ini boleh menjadi berkat, sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga mendapatkan tayangan dari YKB TV. Silakan Bapak Pendeta boleh menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kepedulian Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari maut, Engkau tetap menyatakan kepedulian-Mu kepada para murid dalam keseharian mereka. Pun kami yakin bahwa dalam keseharian kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan yang kami kerjakan, Tuhan pun juga hadir, menyertai, memberikan perintah-Mu kepada kami. Ajari kami untuk peka akan kehadiran Tuhan. Ajari kami untuk menyadari bahwa dalam situasi yang rutin, terasa biasa sekalipun, Engkau ada, peduli pada kami, agar kami tidak tenggelam dalam rutinisme, tetapi kami juga tetap dapat mengerti apa arti pekerjaan yang kami kerjakan setiap harinya, dan kepada siapa kami menyerahkan pekerjaan-pekerjaan itu, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Dan mampukanlah kami juga untuk menyadari bahwa Tuhan adalah penguasa. Tuhan adalah pribadi yang sungguh peduli dalam kehidupan kami. Sehingga kalaupun dalam keseharian kami ada berbagai macam tantangan, kami tidak mudah menyerah. Karena kami berjalan bersama dengan Tuhan, pribadi yang berkuasa, yang sungguh mengasihi dan peduli kepada kami. Berkatilah YKB dalam segala program dan karya yang dikerjakannya, agar semakin banyak orang yang merasakan
cinta kasih dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami serahkan para sahabat YKB agar mereka pun juga sungguh rindu dan rajin mempelajari firman Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Firman yang hidup. Amin. Amin.